Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Anda ini ada jambu bajang leang, tingginya sudah 2 meter ya, padahal usianya ya baru berapa bulan saja. Kenapa bisa begini? Karena nutrisinya full ya. Apa yang saya buat dengan pohon ini supaya bisa tumbuh cepat ya, pertumbuhan cepat. Pertama, saya menanamnya grounding, jadi menanamnya langsung di lahan. Maka dengan cara ini pohon cepat sekali pertumbuhannya. Terus yang paling mendasar pertanyaannya, kenapa ketika tanam di lahan langsung pertumbuhannya lebih cepat daripada ditanam di pot? Pertama, karena tanah ini nutrisinya masih banyak. Di dalam tanah ini nutrisinya masih banyak. Unsur-unsur yang membantu pertumbuhan jambu bajang leang ini banyak sekali dalam tanah, baik nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, banyak sekali. Jadi karena tersedia maka kebutuhannya tercukupi, maka otomatis jadilah begini vigor. Kemudian yang kedua, bebasnya akar untuk mencari makanan ke sana kemari ya, jadi setiap hari dia menyerap makanan, maka otomatis ya, karena tersedia itu dan dia mudah mencarinya, dia menjadi vigor seperti ini. Oke. Namun saya tidak akan bahas dulu unsur-unsur pupuk yang super makro seperti itu, termasuk cahaya, air ya. Di dalam ini karena tersedia air banyak, jadi dia juga tercukupi airnya, tidak perlu siram-siram lagi. Saya akan fokus ke nutrisi ya, nutrisi yang simpel-simpel saja. Apa yang saya berikan? Yang pertama adalah di awal tentunya kapur dolomit ya, tentunya kapur dolomit ya. Video pertama channel ini adalah tentang ya, awal-awal video ada tentang pemberian kapur dolomit, karena ini sangat penting. Selain untuk meningkatkan pH tanah, juga untuk memberikan asupan kalsium dan magnesium. Kemudian saya menggunakan pupuknya langsung grower, karena ini kan sudah tumbuh di pot. Jadi saya tidak memberikan NPK biasa. Saya langsung untuk grower, untuk pertumbuhan yang cepat. Jadi nilai N-nya besar ya. Nilai N-nya lebih besar dari P dan K-nya. Jadi ini bukan untuk pembuahan kan. Dan saya menggunakan NPK yang warnanya ini, grower ini ya. Saya tidak perlu menyebut mereknya. Oke, bagaimana cara saya mengaplikasikannya? Nanti ya, sebentar lagi. Kemudian apalagi yang saya tambahkan lagi adalah pupuk kalsium dan boron. Bukannya boron nanti untuk pembuahan. Iya, tapi saya harus tetap menyediakannya juga di awal. Jadi tetap dia walaupun kecil ya, tetap harus saya sediakan. Karena kan menurut ilmuwan bahwa boron itu, atau menurut praktisi bahwa boron itu sangat bermanfaat bagi pohon apapun, pohon jambu untuk masa pembuahan ya. Menurut karangan praktisi banyak seperti itu. Tapi menurut saya tidak tahu lagi apakah memang boron ini ya, hanya dibutuhkan saat pembuahan saja, ataukah memang ada fungsi boron yang bisa menunjang untuk pertumbuhan selain pembuahan itu. Makanya saya tetap memberikan boron di awal-awal pertumbuhannya. Jadi sekitar ya masa vegetatif tetap saya berikan boron. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Mudah saja. Saya hilangkan gulma-gulma atau beberapa barang yang bisa menghambat terserapnya nutrisi dari tanah. Saya singkirkan semua. Kemudian karena yang diaplikasikan ini dua jenis, maka saya berikan lubang tanam minimal 2, 3, 4. Jadi saya tidak mencampurkan grower dengan boron. Justru saya membedakan lubang tanamnya. Oke. Saya akan sediakan beberapa untuk pupuk ya, lubang untuk pupuk saya sediakan dulu di sini sekitar 40 cm dari pohon.
saya sudah mendapatkan 4 ya. Caranya adalah seperti ini. Tahap awal adalah saya harus membasahi dulu tanahnya ya, karena ini sudah basah ya, sudah sangat basah. Coba dilihat, ini sangat basah ya. Maka saya langsung saja memberikan grower di sebelah sini, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian juga sebelah sini. Untuk boronnya saya pisahkan, tidak saya satukan, saya pisahkan ya. Apakah boleh dicampur? Untuk boleh dan tidaknya silahkan tanyakan kepada yang ahli. Saya tidak berkompeten menjawab itu, cuman ini cara saya. Dikhawatirkan terjadi sifat antagonis antara berbagai unsur ini, maka saya lebih aman dibedakan bawang tanahnya. Nah, seperti ini. Apakah pupuk boron dan juga pupuk NPK pupuk grower yang saya ini ya, NPK grower yang saya gunakan itu boleh dikocor? Boleh. Tapi ini kan pupuk dibuat seperti butiran-butiran ini ada manfaat dan tujuannya. Pertama adalah agar tidak terlalu cepat meresap ya. Jadi meresapnya pelan-pelan. Maka dengan demikian ketersediaan pupuknya ini ya, pupuk yang tersedia di sini bisa diserap pelan-pelan juga oleh tanaman ya. Kecuali kalau Anda ingin menghasilkan perubahan yang cepat, maka Anda boleh menggunakan pupuk yang dikocor. Kalau saya, karena ini bukan pupuk kocor ya, ini adalah pupuk yang broadcast ditabur, maka saya harus sesuaikan dengan petunjuknya ya. Dan gunanya adalah untuk menyediakan unsur hara di dalam tanah, bukan untuk main cepet-cepetan ya. Itu ini kan bukan booster sebenarnya. Booster itu adalah nutrisi yang diberikan agar kecepatan pertumbuhan atau pembuahan itu beberapa kali lebih cepat ya. Termasuk penggunaan ZPT atau hormon atau serum yang lain-lain. Ini adalah pupuk ini tidak bertujuan untuk itu, meskipun kan ada kata-kata untuk mempercepat pertumbuhan, tapi mempercepatnya itu bukan kecepatan kuantum lah istilahnya, atau bukan akselerasi, bukan seperti itu. Jadi kecepatannya masih terukur gitu ya, kecepatan yang terukur, bukan kecepatan yang berkali-kali gitu di luar batas. Justru itu saya kira akan keluar dari sifat alamiah pohonnya ya. Setelah itu langsung kita benamkan ya. Kita juga tutup ini, yang ini juga ditutup. Oke, kenapa ditutup? Karena ini untuk menghindari evaporasi atau penguapan dari pupuknya ya. Karena menurut sebagian kajian, pupuk ini tidak bisa terserap langsung semuanya karena ada istilahnya penguapan dan lain sebagainya. Ini untuk menghindari penguapan itu agar lebih efisien dan lebih efisien saja, hemat gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini akan terserap pelan-pelan. Cuman tidak selambat pupuk TSP misalkan, karena ini kan lebih soluble, lebih cepat larut ya itu. Nah, ini ya cara saya untuk memfigurkan pohon ini, pohon jambu tentunya ya. Oke sahabat klaster jambu sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan like, komen, dan share video saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memproduksi, membuat konten yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.